Satu, catatannya saya sama Gus Bedowi saling kenal. Catatannya satu. Yang kedua, saya mudah-mudahan diakui, kalau enggak apa-apa. Saya bagian dari salah satu santrinya Kiai Misbah, karena saya dulu ketika Kiai Misbah hidup, saya sering sowan, saya sering dapat nasihat, wirid, dzikir, bahkan Kiai Misbah juga beberapa kali ke Tegal. Itu ya, saya teman Gus Dowi, saya santri abahnya. Yang ketiga, anak saya yang sulung, catat, kurang deket apa saya dengan Gus Dowi. Kalaulah kemudian nasihat, malah berbalas demo, cacian, hinaan, dan patut diduga intimidasi kepada saya secara langsung ataupun menggunakan alat elektronik plus. Nah ini yang kelima ini loh, yang katanya saya sudah dilaporkan ke Polres dan siap untuk dipanggil sebagai terlapor. Saya bilang aku siap, aku tanggung jawab, saya siap mendatangi undangan resmi kepolisian, siap. Kita lihat pasal yang diterapkan pasal berapa. Namun kalau sudah mulai masuk ke wilayah ranah hukum, jangan hentikan. Syarifuddin juga memperlakukan hal yang sama, akan melaporkan siapapun yang sudah mempersekusi, mengintimidasi saya dan anak saya. Kita lihat. Oke, poinnya saja, karena mereka sudah menunjukkan menurut saya kesombongannya dengan pamer ribuan santri seolah-olah membela Gusnya, walaupun sebenarnya Gusnya mau dibela seperti itu aku nggak tahu. Saya nggak mau berspekulasi, ya terpaksa mohon maaf, saya nggak usah bawa siapa-siapa. Satu saja poin, saya keturunan sawah kecil, Syarifuddin keturunan sawah kecil, udah itu aja. Jadi kalimat Yai Syarif, coba panjenengan dengarkan. Kalau skincare bilang 10 kali, tak suruh 50 kali lagi untuk dilihat, untuk didengarkan. Ada enggak hinaan atau celaan atau merendahkan atau meremehkan? Enggak ada. Itu suatu ungkapan kebenaran yang diperuntukkan, satu untuk diri sendiri, untuk umat, dan wabil khusus untuk Yai Baidawi. Anda itu masalah. Saudara, makanya, saudara. Tapi anehnya Yai Syarifuddin Hidayatullah Rasa kok malah memprovokasi anak-anak di bawah umur. Tindakan-tindakan yang dilakukan di Demak itu gaya-gaya tahun 65, gaya-gaya PKI yang dilakukan. Suatu misal, dia ngeluru ke rumah Gus Robert, apa hubungannya? Kalau memang itu salah Yai Syarif, ya carilah Yai Syarif. Tapi dalam persoalan ini saya melihat benar ada penyusup, ada yang mengambil kesempatan dalam masalah ini. Padahal sebenarnya tidak ada masalah menurut saya soal ini. Yang jelas ini deliknya aduan, yang bisa melaporkan adalah Gus Dowi atau lewat pengacara. Kalau dia ternyata pakai pengacara, ya saya pakai pengacara. Gitu. Karena saya orangnya itu an-nasihah bin nasihah, wal anfa bil anfi, wal aina bil aini. Namun ada namunnya. Sekuat apapun pasal yang dituduhkan kepada saya akan melakukan pertahanan dan perlawanan di pengadilan. Oke. Soalnya Pak Kiai itu punya dekengan pusat. Selanjutnya, pasal mereka ke saya dan mereka ke anak saya itu ancamannya di atas 4 tahun. Mengambil atau memalsukan atau klaim makamnya juga pernah. Bukan Yai Syarif kok. Itu karena suruhan siapa? Suruhan para kapib. Kita mau pada saat itu seperti itu. Justru yang harus minta maaf itu Yai Syarifuddin Hidayatullah dan orang-orang yang sudah menantang Yai Syarif. Kalau Yai Syarif kok disuruh nggak minta maaf, dasarnya apa? Benar itu Pak. Nggak ada unsur penghinaan, soal nggak ada. Nggak ada. Jadi itu bersifat nasihat ya untuk saya, sampean saya melihatnya siapapun yang mendengarkan di kala itu ataupun nanti setelah menjadi rekaman. Intinya apa? Kalau sampean-sampean yang bukan merupakan keturunan Baklawi, bukan keturunan Habib, bahkan saya waktu itu mengatakan hidungku saja pesek. Apalagi yang orang Demak punya Raden Fatah, punya Kanjeng Sunan Kalijogo, kok lebih memuliakan gitu loh Habib Baklawi ketimbang leluhur sendiri. Itu dosa, termasuk Gus Baidawi bin Misbah. Nah artinya kemudian saya kuatkan, kalau di merek ini kalau Gus Dowi lebih ya, jadi ada ilat kalau ya, kalau tidak merasa
lebih muliakan Habib ketimbang leluhurnya ya nggak usah marah-marah dong, mestinya gitu aja simpelnya gitu loh. Dan apakah narasi saya itu bersifat privasi dan tidak boleh disampaikan? Silakan disampaikan, namun ketika keberatan silakan dijawab lewat video atau nanti kita ketemu. Bahasa nanti kita ketemu itu ya biasa saja. Wong saya sama Gus Baidowi itu kawan lama sejak masih usia belasan tahun di Pondok Kediri. Saya juga kenal almarhum Kiai Haji Misbah, pengasuh daripada Pondok Krasa yang sudah wafat, sekarang digantikan oleh Gus Baidowi. Plus, oke ya, satu catatannya, saya sama Gus Baidowi saling kenal. Catatannya satu. Yang kedua, saya mudah-mudahan diakui, kalau enggak apa-apa. Saya bagian dari salah satu santrinya Kiai Misbah, karena saya dulu ketika Kiai Misbah hidup, saya sering sowan, saya sering dapat nasihat, wirid, dzikir, bahkan Kiai Misbah juga beberapa kali ke Tegal. Itu ya, saya teman Gus Dowi, saya santri abahnya. Yang ketiga, anak saya yang sulung, catat, anak saya yang sulung sing paling gede, namanya Muhammad Robitul Haromen, di usia remaja, kisaran antara usia 19 atau 20-an tahun lebih lah, dan sudah punya SIM mobil, itu saya pondokkan di pondoknya Kiai Misbah. Lalu kemudian di dalam tanda kutip dirapatkan oleh dalam, akhirnya anak saya Robert lah, katakanlah nama kerennya Robert ini, diminta untuk dijadikan abdi dalamnya Gus Dowi. Jadi apa? Maaf, yo yang namanya layaknya abdi dalam apa? Misalkan nyapu, misalkan bersih-bersih, misalkan ketika ada tamu ngeladeni teh kopi, dan juga nyetir. Anak saya Robert itu sering nyetir Gus Dowi. Berapa tahun anakku? 8 tahun di sana. Kurang deket apa saya dengan Gus Dowi? Kalaulah kemudian nasihat malah berbalas demo, cacian, hinaan, dan patut diduga intimidasi kepada saya secara langsung ataupun menggunakan alat elektronik plus. Nah ini yang kelima ini loh, yang selanjutnya, yang saya sampai dengan hari ini mangkel karena anakku yang pernah ngawulo, yang pernah jadi khodam 8 tahun dan saat ini sudah nikah dengan wanita Demak, bahkan sudah punya anak, itu ternyata karena video saya yang konon katanya viral, anak dan menantuku dipersekusi. Begitu saudare. Lanjut Yai, wes. Assalamualaikum Yai dan sedulur semua. Anak dan menantuku dipersekusi, videonya ada. Gitu loh, ada itu video upaya mobilnya datang, ini rumahnya ke sini, anakku dipanggil bebek brok, ada. Dan ada rahasia-rahasia di dalam, sempat terjadi cekcok ketika itu walaupun tidak di video, tapi ada. Anakku siap bersaksi karena informasinya bukan informasinya ya, sebelum demo memaksa saya untuk klarifikasi, minta maaf. Setelah demo, bahkan sampai terhitung hari ini, oknum kepolisian Demak lewat beberapa orang merayu saya, bahkan lewat anak saya untuk saya bikin video minta maaf. Gitu loh. Saya nggak salah ya. Yang mau diminta maaf kan itu nanti dulu. Saya nggak mau, saudara. Saya nggak mau karena aku bersifat nasihat dan saya ke Gus Baidowi. Tapi kenapa kemudian menjadi ratusan, bahkan video demonya, aduh, ampun. Sampai di videonya ada kalimat 7 hari katanya. 7 hari, dan tadi ada informasi katanya saya sudah dilaporkan ke Polres dan siap untuk dipanggil sebagai terlapor. Saya bilang aku siap, aku tanggung jawab. Saya siap mendatangi undangan resmi kepolisian, siap. Kita lihat pasal yang diterapkan pasal berapa. Namun kalau sudah mulai masuk ke wilayah ranah hukum, jangan hentikan. Syarifuddin juga memperlakukan hal yang sama, akan melaporkan siapapun yang sudah mempersekusi, mengintimidasi saya dan anak saya. Kita lihat. Oke, Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana banser Pak Kiai, hati-hati. Mana banser Mana? Nah, ini kau ingin jenengan nih. Oh iya. Kira Ini namanya Ustadz Agus Jailani, pimpinan
Pondok Pesantren Al Futu Hatil Madaniyah. Beliau santrinya Mbah Dimyati Kaliwungu. Ya. Poinnya satu aja wis lah, poinnya saja. Karena mereka sudah menunjukkan, menurut saya kesombongannya dengan pamer ribuan santri seolah-olah membela Gusnya. Walaupun sebenarnya Gusnya mau dibela seperti itu, aku nggak tahu. Saya nggak mau berspekulasi. Ya terpaksa, mohon maaf, saya nggak usah bawa siapa-siapa. Satu saja poin, saya keturunan Sawah Kecik. Syarifuddin keturunan Sawah Kecik, udah itu aja. Matur nuwun. Ini Pak Kiai ya, sebelum ke teman-teman ya, saya itu melihat videonya Pak Kiai itu bahkan berulang-ulang dari bahasa yang Pak Kiai sampaikan di TikTok ya, karena kalau TikTok itu kan paling hanya beberapa menit, tapi untuk video-videonya kan saya kurang tahu. Tapi bisa saya simpulkan dari poin yang di video ya lewat beranda saya, apa yang diucapkan Kiai Syarif itu tidak ada satupun ya kalimat yang menyudutkan ataupun berbahasa yang dituduhkan mereka itu penghinaan, tidak ada. Karena hostnya ini juga orang hukum, sangat detail sekali. Apa ini bahasa-bahasa ini? Tidak ada sih yang dituduhkan mereka itu kepada Kiai Syarif. Saya sampai mungkin bisa 8 atau 10 kali muter, tak putar-putar terus ya. Gitu, maksudnya ya. yang diputer kepala sampean atau apanya? Sampai tak bolak-balik Kiai, HP-nya balik kanan balik kiri. Ya Terus begini ya saya itu bikin kawan-kawan ya. PT tadi pagi karena saya itu ingin ya memberikan satu pemberitahuan bahwa Kiai Syarif ini tidak ada bahasa yang menyudutkan ataupun menghina ya, daripada tuduhan mereka itu tidak ada terbukti daripada itu. Terus ini nanti rekamannya Kiai Syarif itu dibuat VT host biar kita ikut nyebarkan, direkam ya rekamannya ya, itu biar terang benderang. Ini ya hikmah ya, apa ya, informasi seperti ini kan bisa diakses kemanapun. Artinya begini ya, informasi itu bisa menyebar, bisa diakses kemanapun, sehingga ketika ya mereka itu mempertahankan pendapatnya tentang hal yang kurang bagus tapi kok dibela, ibaratnya mereka itu akan malu sendiri nantinya. Iya, akan ditertawakan oleh peradaban ini. Intinya gini, pecinta. Intinya gini, karena Kiai Syarif ini terlalu vokal, terlalu berpengaruh di mana saja, maka para habib itu kepanasan terus menggunakan momen ini untuk ya Allah tuh Maha tahu sih dibela itu leluhur apa kabib ya jelas malu. Iya, makanya kan gini lah, orang-orang yang mempersekusi ini loh Kak. Ini kan pribumi Saya sebentar izin menjelaskan, saya tidak mendukung kalimat host bahwa Kiai Syarif itu punya pengaruh di mana saja, enggak. Buktinya saya nggak bisa mempengaruhi janda-janda. Nggak percaya. Nyai, host itu ya ya, terus Gus. Kiai. Kang skincare ini VT-nya nanti jangan dipotong, jangan diedit ya, hanya yang utama-utama klarifikasi Kiai Syarif itu dibuat VT, nanti biar PWI Demak itu disebarkan, biar orang Demak tahu kebenaran kan begitu. Ini kan gini Mas, teman-teman yang di Komal, kalau untuk PWI LS Demak sampai dengan malam ini satu sarujuk. Iya. Tenang, iya, tapi kan gini, ya mukhibin ini kan tertutup akalnya itu kan biar bisa menilai. Iya kan, bisa biar merdeka itu pikirannya itu menilai mana yang provokasi, mana yang menasehati, dikasih tahu. Ya, para mukhibin itu meskipun dikasih tahu, kupingnya akan disumpel, matanya akan ditutup. Apa sebabnya? Karena menjadi mukhibin wajib tolol. Bukan ini santri-santri, ya santri-santri yang berkumpul itu yang kemarin bikin VT lu, santri-santri yang berkumpul waton hura-huri tim huri itu. Kalimat Kiai Syarif, coba panjenengan dengarkan, kalau skincare bilang 10 kali, tak suruh 50 kali lagi untuk dilihat, untuk didengarkan. Ada enggak hinaan atau celaan atau merendahkan atau meremehkan? Enggak ada. Itu suatu ungkapan kebenaran yang diperuntukkan, satu untuk diri sendiri, untuk umat, dan wabil khusus untuk Yai Baitawi.
Kan enggak Itu masalah. saudara, saudara, yang Makanya. saudara. Tapi anehnya Yai Syarifuddin Hidayatullah Rasa kok malah memprovokasi anak-anak di bawah umur untuk tidak mengampuni, tidak memaafkan, bahkan Tidak tabayun. hidup atau mati. Ya, Aneh itu. ya, betul. Suruh. Host. Ya, menyuruh. Sebentar Bang Sarun. Itu Kiai Ainun biar selesai dulu. Jadi ini sangat luar biasa tindakan-tindakan yang dilakukan. Ini saya pakai mic kayak biar karaokean. Oh, Baru siap, mencoba. siap Kiai. Monggo, lanjut. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan di Demak itu gaya-gaya tahun 65, gaya-gaya PKI yang dilakukan. Suatu misal yang ngeluru ke rumah Gus Robert, apa hubungannya? Kalau memang itu salah Yai Syarif, ya carilah Yai Syarif. Kalau salah, coba kalau dia kupingnya itu mendengarkan, matanya itu melihat, dan hatinya terbuka, Kiai, iya itu benar. pasti dia itu tidak akan melakukan ancaman-ancaman atau intimidasi terhadap Yai Syarif. Terus andai kata pertanyaan saya, andai kata ketemu Yai Syarif mau diapakan? Tanya kepada hostnya ini, mau diapakan host? Mau dikawinkan sama janda Kiai Syarifnya. Itu kalau kita runtut Kiai, itu justru yang kena pasal Gusnya sendiri karena memerintahkan para santrinya untuk mencari hidup atau mati. Ya benar itu sudah namanya. Satu itu yang kedua yang mengancam secara VT atau video call itu bisa juga dipidanakan. Iya. Dia menantang soalnya. Terus Ya, yang datang ke rumah beliau, ke rumahnya Gus Robert sama Yai Nuril Mutakin, dengan menggedor-gedor dapurnya Gus Robert. Coba pintunya yang belakang itu. Bajingan itu mereka itu. Lanjut. Kira orang Indonesia Santri hanya atau preman yang itu, Pak? berani. Itu santri kelakuannya kayak preman. Kiai, jadi ikut-ikutan muhibbinnya tuh. Begini Kiai, saya rasa di balik itu semua kita tahu bagaimana adab-adab kiai-kiai kita, kiai Nusantara kita itu sangat baik. Tapi saya melihat ada penyusup dalam peristiwa ini. Kita tahu kalau kiai-kiai kita dulu ketika ada perbedaan pendapat mesti ada tabayun gitu. Tapi dalam persoalan ini saya melihat benar ada penyusup, ada yang mengambil kesempatan dalam masalah ini. Padahal sebenarnya tidak ada masalah menurut saya soal ini. Dan saya juga bertanya dalam diri sendiri. Dulu para habaib ini suka mempersekusi, ada kiai, ada orang biasa. Kenapa kita pada diam? Benar Kalau itu. itu menghina, mencaci, kenapa kita pada diam? Sekelas kayak Maruf pun lagi Gus Dur bilang caci apa maki sama kita mereka itu, diam kenapa saja. kita diam? Gus Dur caci maki makanya diam itu. saja. Ketika Kita Gus Gus Dur Dur juga dibuta-butakan, kita diam. Bangsa ini, bangsa pribumi ini tidak boleh ada satu orang pun yang mengintimidasi, apalagi orang-orang yang dinaturalisasi ini. Kita tahu sejarah mereka itu dari mana, dan tidak boleh mereka itu sebagai raja di negeri ini. Marilah kita duduk bareng-bareng, mari kita berdiri sejajar. Itu aja. Kita pun tidak pernah minta dihormati, diapakan. Itu Gusnya Tapi bisa jangan diproses mereka itu hukum itu kepala terlalu tinggi. mengatur dan memerintahkan bentuk persekusi, memerintahkan dalam bahasa koridor hukum itu dia sudah kena jerat. Benar itu Pak Kiai. Kenapa giliran Begini saya host, karena ini sesama kita bangsa atau sesama saudara kita sendiri, orang-orang pribumi. Marilah kita selesaikan secara persaudaraan gitu. Secara musyawarah? Benar itu. Pak Iya Kiai. tidak begitu Kang Sarun. Harusnya mereka tabayun. Nah iya, maksud saya begitu. Bukan saya menyalahkan siapa-siapa. Mungkin dari sana mau tabayun, apa maksudnya gitu. Supaya Tidak, mereka itu persekusi loh itu. saat ini tidak Meminta perlu keterangan. tabayun. Mereka sudah melakukan Mas aksi Sahir. duluan itu. Nggih, maksud saya yang di demo-demo ini, saya yakin ada penyusupnya juga yang memprovokasi maupun yang ikut secara langsung. Kang Sanun itu coba videonya itu viral di VT loh. Memerintahkan mengumpulkan di lapangan itu kena hukum itu. Tidak bisa kasus pidana itu ditabayunkan.
Iya, sudah Jadi provokasi. sebuah persekusi, ancaman andai kata itu ketemu Yai Sarif pada saat itu, maka saya pertanyakan kepada host, ketika ketemu dengan Yai Sarif pada saat itu mau diapakan coba? Ayo coba. Mau dicincang mungkin. Nah, itu andai kata itu Kekerasan dengan itu, Yai Sarif, ya kan? Pasti ada kekerasan itu nanti. Pasti. Nah, anda saat ini, apalagi sudah mengerahkan para santri dan alumni, tidak perlu tabayun. Suruh dengarkan aja videonya Yai Sarif itu. Kalau perlu 100 kali di telinganya, tidak usah ada suara lain. Apakah ada hinaan, cercaan, atau pelecehan terhadap Yai Badawi? Tidak ada itu. Nggak ada, nggak ada. Berarti begini Kiai. Iya, MUI Kota Madya Tegal akan ada halakoh tentang polemik Nasab Baklawi, dan baru saja dari salah satu unsur MUI-nya ngundang saya untuk hadir sebagai narasumber. Kalau betul resmi atas nama MUI, saya akan ngegas besok. Insya Allah teman-teman YouTuber juga akan. Ini resmi MUI loh, mudah-mudahan nggak diganggu. Mohon izin, mohon doa. Saya berdoa saja Kiai. Kenapa masalah ini biar tidak menjadi apa namanya itu masalah yang lebih besar, supaya orang sebelah itu tidak ketawa seolah-olah kita ini diadu domba jadinya Kiai. Mereka akan ketawa itu para habib itu. Kembali ke tema saya ya teman-teman ya. Saya itu nggak ada mundurnya. Tadi Mas Ainun itu yang notabene adalah salah satu wakil PWI Kabupaten Bojonegoro, sekaligus beliau adalah lawyer ya, atau pengacara yang tentunya lebih tahu ketimbang saya dan mungkin sebagian yang ada di sini tentang mekanisme aturan KUHP. Jadi beliau dengan jelas, tegas bahwa tidak ada satupun narasi yang kemudian dari saya waktu itu, apalagi disampaikan di ruangan publik dengan jamaah, itu yang dalam tanda kutip bisa terkena pasal. Iya, kita sebagai warga yang baik tentunya menghormati mekanisme hukum yang mungkin akan dilakukan oleh pihak Gus Dowi dan lain sebagainya. Yang jelas ini deliknya aduan, yang bisa melaporkan adalah Gus Dowi atau lewat pengacara. Kalau dia ternyata pakai pengacara, ya saya pakai pengacara gitu, karena saya orangnya itu an-nasihah bin nasihah, wal anfa bil anfi, wal aina bil aini. Namun ada namunnya, sekuat apapun pasal yang dituduhkan kepada saya akan melakukan pertahanan dan perlawanan di pengadilan. Oke. Soalnya Pak Kiai itu punya dekengan pusat. Selanjutnya, sambil berjalan, saya besok ini tim pengacara datang. Data sudah saya sampaikan, tapi besok tim pengacara baru bisa datang ketemu untuk menyampaikan beberapa data yang memungkinkan pasalnya lebih jauh. Jadi ada beberapa dugaan-dugaan pasal mereka ke saya dan mereka ke anak saya itu ancamannya di atas 4 tahun. Kalaulah kita ambil 1, 2, 3, ada sekitar 100. Itu perusahaan bisa, Yai, perusahaan bisa. Empat saja itu masuk ke jeratan pengancaman atau intimidasi melalui elektronik. Ya nggak tahu lah bahasanya Gus Ainun nanti. Itu saya kembalikan kepada apa penyebabnya gitu loh. Kepada satu orang, itu seperti apa mekanismenya, yang tentunya kalau di komen ini Gus Ainun yang lebih tahu daripada saya dan mungkin teman-teman, gitu aja. Jadi kalau mereka mainnya main hukum pun bisa main. Giliran Kiai Pribumi itu seperti itu, kalau Habib seperti Habib Rizik kemarin menghina Gus Dur sampai ke TV One tuh nggak ada ribut-ribut seperti itu. Jangankan dihina seperti itu. Pertama, tak jawab, karena saya dulu itu pas waktu itu jadi mukibib. Lanjut Gus Ainun dibesarkan, orang ini ada teman-teman datang. Itu skandal kemana mereka ini semua? Ya. Waktu skandal itu. Siap. Mengapa para mukhibin pada saat itu atau orang lain pada saat Gus Dur dikatakan buta-butakan, dipicek-picekno, kok diam? Karena kuping kita sudah sumpel dengan rasa cinta pada saat itu. Diucapkan dengan rasa cinta bahwa dia itu zuriyah Nabi. Ini beneran. Benar. Kita kan patut menghindari. Oleh sebab itu, maka tidak akan pernah ada yang berani kecuali orang yang sudah feelingnya, instingnya sudah main pada saat itu. Meskipun itu bertentangan dengan hati kita, tapi lebih cenderung ke para habaib dulu, para habib. Itu saya rasakan, kok gitu ya? Dalam pikiran benak saya seperti itu dulu ini. Kok begitu? Tapi ini yang bicara zuriyah Nabi. Oh ya udahlah, mungkin khilaf. Nah itu
Dulu seperti itu. Benar. Ternyata selama ini beberapa tahun, kalau Yai Sarif mungkin lebih dari 20 tahun ya sebagai mukibbin ini. Ini ternyata saya rasakan, saya makanya agak cenderung memangkel hatiku gara-gara kecelik selama ini. Jadi Ternyata Habibnya double. mengambil atau memalsukan atau mengklaim makamnya juga pernah. Bukan Yai Sarif toh. Itu karena suruhan siapa? Suruhan para kabib. Kita mau pada saat itu seperti itu. Nah, untuk saat ini mungkin sisi kalau Yai Sarif tadi banyak pasal lah terkait masalah delik hukumnya itu, kasusnya itu. Di samping penghasutan 160 dan juga perusakan ya, perusakan masuk itu. Ya. Perusakan. Kalau perusakan saya belum bisa belum Nah itu lihat. pintunya digedor-gedor itu Ya, belum. mungkin kan ada yang rusak itu. Enggak. Yang jelas mengganggu ketenangan. Yang membuat ketakutan. Nah, ini itu Perbuatan tidak menyenangkan. Apa muka? Ya, bisa. Sultan apa muka? Monggo yang lain. Itu restorasi jasisnya ya, itu pondok kerasa itu harus klarifikasi maksudnya bagaimana itu. Kalau nggak klarifikasi Justru yang harus ya, minta maaf itu Sarifuddin Hidayatullah dan orang-orang yang sudah menantang Yai Sarif. Betul, sepakat. Kalau Yai Sarif kok disuruh nggak minta maaf, dasarnya apa? benar itu Pak. Ini. Nggak ada unsur penghinaan, soal nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Kamu 10 kali Yai, 10 kali. Kalau memang ungkapan sebuah kebenaran dilarang, ya jangan boleh dong. Kiai-kiai itu untuk dakwah siar. Benar. Iya. Suruh turun panggung Karena semua. kewajiban saling menasihati itu kan melekat, apalagi dianggap juga sebagai masih bagian dari keluarga kan seperti itu ya, keluarga besar. Hati itu tidak boleh, kalau dawir boleh kali. Bukan ini loh, putrane Kiai Sarif itu juga mondok di sana dan ngabdi gitu loh. Jadi wong jero juga, nyupiri 8 tahun itu lama loh. Ya betul. Itu harusnya sudah bagian dari keluarga. Artinya ini menasihati karena bagian dari keluarga, karena putranya juga nyantri di situ. Tetapi ya anehnya, kenapa nggak ada anggapan bahwa mereka itu bagian dari saudara, yang ada malah persekusi. Ini bagaimana ini? Ini kan menghancurkan marwah pesantren kan gitu, menghancurkan marwah santri. Masa santri gaweane persekusi, apalagi sesama ya yang dipersekusi ulama. Nek Gus yang punya pondok gitu, sananya nggak usah di pondok.